Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rokosan bungkus saikune. Sing ora jawab salam menawa bae lakine kawi maneh. Apa ya? Makanya ulang malih sing dereng jawab salam, kakuran jawab salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa afhamna min ulumil ulama'il amilina rasikhin. Assalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanal kufrati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhi kanu bitamsiki syariati sholihin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Al-ayat sadaqallahu adzim. Pertama-tama yang paling utama, yang lebih enak dari malam pertama, marilah kita panjatkan puja serta puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita bisa berkumpul kembali bersilaturahmi dalam acara kajian rutin dalam hari Sabtu ini. Salawat serta salam tak lupa junjukkan kepada Nabi yang agung, namanya yang selalu disanjung, umatnya sampai penghujung. Siapa lagi kalau bukan habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa kita dari zaman yang kegelapan menuju zaman terang menderang seperti pagi hari ini. Baiklah, langsung saja berdirinya saya di sini sedikitnya akan membahas tentang golongan orang yang dapat masuk surga Firdaus. Jadi bunda, ada 4 nih golongan orang yang dapat masuk surga Firdaus. Siapa sajakah itu? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 69 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi ada 4 golongan orang yang dapat masuk surga Firdaus. Golongan yang pertama yaitu golongan para nabi. Siapa itu nabi? Ada yang tahu nggak nabi itu apa? Pengertian nabi itu apa? Tahu nggak? Jadi nabi itu orang yang mendapatkan wahyu, tapi ia sampaikan untuk dirinya sendiri, melainkan tidak untuk umatnya. Berbeda dengan rasul. Rasul itu orang yang mendapatkan wahyu, tapi ia sebarkan kepada umatnya. Dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi terakhir kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini ada termasuk golongan surga Firdaus. Ada yang pernah ngaku nabi? Ada nggak? Banyak bu. Zaman sekarang banyak sekali yang ngaku nabi. Itu kemarin ceritanya di Bogor, inisial AM ngakunya sebagai nabi. Dia kemarin dapat wahyu dari malaikat Jibril katanya. Kenapa demikian? Karena Nabi pernah bilang begini bu, akan ada orang yang ngaku sebagai nabi ketika di akhir zaman nanti. Itu kata Nabi. Kalimat Nabi juga gini, sikap pada jelas, tapi sangat dimengerti. La nabiyya ba'di, tidak akan pernah ada nabi setelahku. Itu kata Nabi ya bu. Makanya kita tidak heran lagi kalau zaman sekarang banyak yang ngaku nabi. Nah, yang lebih herannya lagi, ada yang ngaku nabi, ada pengikutnya. Itu yang lebih heran. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW
meyakini, harus mengimani bahwa nabi terakhir kita yakni Nabi Muhammad SAW. Terus golongan yang kedua yaitu wasiddiqina, yaitu orang-orang yang membenarkan tuntutan agamanya. Nah, agama yang di sini itu agama apa sih? Agama yang benar itu agama apa sih? Sebagaimana firman-Nya Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 19 yang berbunyi, Inna dina indallahil Islam. Nah, agama yang benar tuntutannya, yang jelas tuntutannya yaitu agama Islam. Berarti jelas untuk golongan orang yang dapat masuk surga Firdaus. Golongan yang kedua yaitu orang-orang yang menuntut, orang-orang yang mengajarkan tuntutan atas ajaran agama Islam. Nah, berarti termasuk golongan yang kedua ini seperti siapa contohnya? Seperti guru, ustadz, kiai. Nah, beliau-beliau ini adalah termasuk golongan masuk surga Firdaus, golongan kedua. Terus golongan yang ketiga yaitu wasyuhada. Nah, wasyuhada di sini yaitu orang-orang yang matinya dalam keadaan syahid. Nah, maksud syahid di sini yaitu orang yang wafatnya ia niatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syahid di sini ya Bu, itu ada terdiri dari 3 golongan. Yang pertama yaitu syahid yang namanya syahid dunia. Apa sih syahid dunia itu? Yaitu orang yang wafatnya dalam keadaan berperang, tapi ia niatkan karena duniawi. Ia karena niatkan karena ghanimah, karena harta. Itu termasuk syahid dunia. Terus yang kedua yaitu syahid akhirah, yaitu orang yang wafatnya selain di medan perang tetapi membawa kalimat la ilaha illallah. Seperti contohnya orang sakit, orang tenggelam, itu termasuk orang yang syahid akhirah. Terus yang ketiga yaitu syahid dunya wal akhirah. Ini termasuk syahid dunya wal akhirah, orang yang ikut dalam berperang, ia mati dalam keadaan berperang membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu kita masuk dalam kategori masuk surga Firdaus golongan yang ketiga melalui jalur yang kedua yaitu syahid akhirah. Terus yang keempat yaitu wassolihin. Golongan yang keempat, orang yang dapat masuk surga Firdaus yaitu wassolihin. Apa itu solihin? Soleh. Apa itu soleh? Jadi soleh itu orang-orang yang mengajarkan, orang-orang yang beramal ketika berkehidupan di dunia, atau yang biasa disebut dengan kita itu yang namanya takwa. Nah, sebagaimana dalam kitab Tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau bilang begini, yang dinamakan takwa yaitu imtithalul awamiri wa ijtinabun nawahihi. Jadi yang dinamakan takwa yaitu orang yang selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Gitu. Nah, kita di sini ya Ibu, kita bisa menduduki golongan surga Firdaus melalui golongan siddiqin, syuhada dan sholihin. Nah, kita bisa menduduki golongan surga Firdaus itu. Tetapi wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau kita tidak bisa menduduki golongan kedua, ketiga dan keempat ini, kita carilah teman, carilah saudara yang bisa membawa kita, menjerumuskan kita dalam masuk surga Firdaus ini. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim, kita sebagai umat muslimah agama Islam harus bisa menjaga iman kita, menjaga tata tertib aturan dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kata-kata kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.